saudara, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita yang pertama, Ada Girang Besar, karena masih suasana Sukot juga ya. Silakan untuk Bapak Gembala menyalakan menorah. Panggilan sahabat yang terambil dari Yesaya 58 ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan. Jika karena sahabat engkau membuat kakimu berbalik dari melakukan kesenanganmu pada hari kudusku, dan engkau menyebut sabat sebagai kenikmatan yang kudus bagi Bapa Yahweh yang dimuliakan, dan engkau sungguh-sungguh memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, dengan tidak mencari kesenanganmu sendiri, bahkan membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Bapa Yahweh, dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu, sebab mulut Bapa Yahweh telah berfirman. Amin. Saya persilakan Bapak Gembala.
Bapa, kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang memenuhi panggilan sahabat-Mu, ya Tuhan yang Maha Kuasa. Bapa, terima kasih buat perkenanan-Mu. Terima kasih buat tuntunan-Mu sehingga langkah-langkah kami sampai di tempat ini, ya Bapa. Bapa, kami mau berhari ya Tuhan di hari ketiga Hari Raya Sukot. Bapa Yahweh, perintahkan kepada kami. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan Kau melayakkan kami Tuhan untuk bersorak-sorai. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Dosa pikiran kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, yang tidak berkenan kepada-Mu. Dosa perkataan kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar. Perkataan yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama. Perbuatan kami yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama. Kelemahan, kelalaian, kealpaan, ketidakmengertian kami. Bapa Yahweh, ku mohon ampunan-Mu atas hamba dan seluruh umat-Mu jemaat Geberhalo yang bersayang ya Bapa. Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah anak domba Pasya. Biarlah darah yang tertumpah di Golgota Kalvari terpercik atas kami ya Bapa, menutupi segala dosa pelanggaran kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau Bapa yang Maha Kudus. Baru kata biawilan milik kaulam Masegesan bibit sudaf Ubaram Yesu Hamasya Gadelula Yahwiti Onirome Mas Mayedasami Abaragati Obibi Kulitamite Hiladi Bibi Amen Eslimim Yahweh Ose Samayim Fiaretami. Pertolongan kami datang di dalam nama Bapa Yahweh yang menjadikan langit dan bumi, bertabiskan ibadah Syabat, Gadol Sabat Raya. Demi nama Bapa Yahweh, Bisem Yeshua Hamasyadol, Verkodes. Glory, haleluya Bapa. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Haleluya, kita siapkan hati kita mau datang sama Tuhan. Kita mau menyembahnya, memujinya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Haleluya, kita angkat pujian kita yang pertama.
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya padamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan,
Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Bapak berikan setiap hari, buat setiap waktu yang Bapak percayakan Tuhan kepada kami Bapak. Biarlah Tuhan kami boleh Tuhan semakin lagi menjadi seperti yang Bapak mau, menjadi seperti yang Bapak kehendaki. Bapak, pakailah kami Tuhan, pakailah keluarga kami ya Bapak, untuk menyukakan hati-Mu, untuk melayani-Mu Tuhan. Biarlah Bapa yang memberkati setiap kami Tuhan, lidah bibir kami Tuhan, biarlah berkat-Mu Tuhan yang keluar dari mulut bibir kami ini ya Bapa. Kami undang Roh-Mu Tuhan hadir di tempat ini, beracaralah Bapa Yahweh di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa kalau sebentar kami juga akan mendengarkan Tuhan sabda-Mu Tuhan dari para ahli-Mu ya Bapa. Dan kami akan membacakan perintah-perintah-Mu dan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Bapa yang berkenan atas kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami mengucap syukur. Kami sambut ibadah sabat ini dengan penuh sukacita, dengan penuh damai-Mu ya Bapa Yahweh. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau bacakan firman Tuhan yang terambil dari Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali, dan saya undang untuk para alia maju ke depan. Pembacaan Halel diambil dari kitab
Mazmur 60 ayat 1-9. Beginilah firman Tuhan. Minta pertolongan melawan musuh. Untuk pemimpin musik, menurut nada lagu bunga bakung kesaksian, tulisan berharga dari Daud untuk mengajar. Ketika dia berperang dengan Aram Naharaim dan dengan Aram Zobah, pada waktu Yoab kembali dan mengalahkan 12.000 orang Edom di lembah garam. Ya Elohim, Engkau telah menghalau kami, Engkau mematahkan kami, Engkau telah murka, bawalah kami kembali. Engkau menggetarkan bumi, Engkau membelahnya, pulihkanlah kehancurannya, karena dia berguncang. Engkau telah menunjukkan kepada umat-Mu kesukaran, Engkau membuat kami minum anggur kegentaran. Engkau telah memberikan panji-panji kepada mereka yang takut akan Engkau, untuk meninggikannya karena kebenaran. Selah. Supaya orang yang Engkau kasihi dibebaskan, selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu, dan jawablah aku. Elohim telah berfirman dalam kekudusannya, aku akan bersukacita. Aku akan membagi-bagi Sekem dan mengukur lembah Sukot. Gilead adalah milikku, Manase adalah kepunyaanku, Efraim adalah kekuatan kepalaku, Yehuda adalah pemberi hukumku. Amin. Pembacaan Torah dari kitab Ulangan 33 ayat 1 sampai dengan 11. Musa memberkati umat. Dan inilah berkat yang Musa, hamba Elohim itu berikan kepada Bani Israel sebelum kematiannya, dan dia berkata, Tuhan Yahweh datang dari Sinai dan bangkit dari Seir bagi mereka. Dia bersinar terang dari gunung Paran, dan dia datang dari puluhan ribu orang kudus. Pada tangan kanannya lah terdapat sumber hukum yang berapi bagi mereka. Ya, dialah yang mengasihi umat, semua orang kudusnya ada di dalam tanganmu, dan mereka dibimbing oleh langkahmu. Setiap orang akan meninggikan firman-Mu kepada kita, suatu milik pusaka bagi jemaat Yakub.
Dan dia menjadi raja di Yeshurun ketika pemimpin-pemimpin bangsa itu berkumpul bersama suku-suku Israel. Biarlah Ruben hidup dan jangan mati. Biarlah orang-orang laki-lakinya tidak dapat terhitung. Dan inilah tentang Yehuda. Dan dia berkata, dengarlah ya Tuhan Yahweh suara Yehuda, dan bawalah dia kepada bangsanya. Biarlah tangannya sendiri berjuang baginya, dan engkau menjadi penolong dalam kesesakannya. Dan tentang Lewi dia berkata, Tumim dan Urimu adalah milik orang-orang salehmu yang telah kau cobai di masa engkau berselisih dengannya di mata air Meriba. Dia yang berkata kepada ayahnya dan ibunya, aku belum pernah melihatnya, dan dia tidak mengakui saudara-saudaranya dan tidak mengenali anaknya sendiri, karena mereka tetap memelihara firman-Mu dan memerhatikan perjanjian-Mu. Mereka akan mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepada Yakub dan Taurat-Mu kepada Israel. Mereka akan menaruh ukupan di hadapan-Mu dan seluruh persembahan bakaran di mezbah-Mu. Ya Tuhan Yahweh, berkatilah kekuatannya dan Engkau berkenan akan pekerjaan tangannya. Hantamlah pinggang mereka yang bangkit melawannya dan membencinya, supaya mereka tidak dapat bangkit. Amin. Pembacaan Haftarah dari Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Dan setelah kematian Musa hamba Yahweh, berfirmanlah Yahweh kepada Yosua anak Nun abdi Musa dengan berkata, hambaku Musa telah meninggal, dan sekarang bangkitlah, seberangilah Yordan ini, engkau dan seluruh umat ini, ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada Bani Israel. Setiap tempat yang di atasnya kakimu akan menginjak, aku telah memberikannya kepadamu, sebagaimana aku telah berkata kepada Musa. Dari padang gurun dan Libanon ini, bahkan sampai ke sungai besar, sungai Efrat, seluruh negeri orang Het, dan ke laut besar ke arah terbenamnya matahari, akan menjadi batas wilayahmu. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup berdiri di hadapanmu seumur hidupmu. Sebagaimana aku telah bersama Musa, begitu juga aku ada bersamamu. Aku tidak akan mengabaikanmu dan aku tidak akan meninggalkanmu. Kuatlah dan mantaplah, karena engkau akan membuat bangsa ini mewarisi negeri yang aku telah bersumpah kepada para leluhur mereka untuk memberikannya kepada mereka. Hanya kuatlah dan sungguh-sungguh mantaplah untuk berhati-hati bertindak sebagaimana seluruh Torah yang telah Musa hambaku perintahkan kepadamu. Janganlah menyimpang daripadanya ke kanan atau ke kiri. Engkau dapat bertindak dengan bijaksana kemanapun engkau pergi. Kitab Torah ini tidak boleh menjauh dari mulutmu, dan engkau harus merenungkannya siang dan malam, agar engkau dapat berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil, dan kemudian engkau dapat bertindak bijaksana. Bukankah aku telah memerintahkan engkau, kuatlah dan mantaplah, janganlah takut atau berkecil hati, karena Yahweh Elohimmu ada bersamamu di segala tempat dan kemana engkau pergi. Amin. Ayatnya yang ke-10, Yosua memerintahkan para pemimpin bangsa itu dengan berkata, berjalanlah melewati perkemahan ini dan beritahukanlah bangsa itu dengan mengatakan, siapkanlah bekal untuk dirimu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi Yordan ini untuk masuk memiliki negeri yang akan Yahweh Elohimmu berikan kepada kamu untuk memilikinya. Dan Yosua berbicara kepada orang Ruben dan kepada orang Gad dan kepada setengah dari suku Manasye dengan berkata,
Ingatlah perkataan yang telah Musa hamba Yahwe perintahkan kamu dengan mengatakan, Elohimmu telah memberikan kamu istirahat dan dia telah memberikan kepadamu negeri ini. Istri-istrimu, anak-anakmu, dan ternakmu akan tinggal di negeri yang telah Musa berikan kepadamu di seberang Yordan. Namun kamu, semua prajurit yang gagah perkasa, haruslah menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu dan haruslah menolong mereka sampai pada saat Yahwe telah memberikan perhentian kepada saudara-saudaramu. Begitu pula kepada kamu dan bahkan sampai mereka telah memiliki negeri yang Yahwe Elohimmu berikan kepada mereka. Kemudian kamu boleh kembali ke negeri milikmu dan boleh memilikinya yang telah Musa hamba Yahwe itu berikan kepadamu di seberang Yordan ke arah terbitnya matahari. Dan mereka menjawab Yosua dengan berkata, kami akan melakukan semua yang kau perintahkan kepada kami, dan kami akan pergi kemanapun engkau akan mengutus kami. Sama seperti segala yang telah kami dengar dari Musa, demikianlah kami akan mendengarkan engkau. Sesungguhnya Yahwe Elohimmu ada bersama dengan engkau, sama seperti dia telah ada bersama Musa. Setiap orang yang memberontak terhadap perkataanmu dan tidak mau mendengarkan perintah-perintahmu dalam segala hal yang kau katakan kepadanya, haruslah dia dihukum mati. Hanya kuatlah dan mantaplah. Amin. Pembacaan Brit Hadasa yang terambil dalam Wahyu 22 ayat 1-5, demikian firman Tuhan. Dan dia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang murni, jernih seperti kristal, yang keluar dari takhta Tuhan dan anak domba. Di tengah-tengah jalan rayanya, dan di sisi sini juga, di sisi sana sungai itu, ada pohon kehidupan yang menghasilkan 12 buah-buahan, berdasarkan bulan, yang setiap bulan menghasilkan 1 buahnya, dan daun-daun pohon itu untuk penyembuhan bangsa-bangsa. Dan setiap kutuk tidak akan ada lagi, dan tahta Tuhan dan anak domba akan ada di dalamnya, dan para hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya ada pada dahi mereka. Dan malam tidak akan ada di sana, dan mereka tidak mempunyai kebutuhan akan lampu dan sinar matahari, karena Bapa Yahwe Elohim menerangi mereka, dan mereka akan memerintah untuk selama-lamanya. Amin. Kadus, 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 Habi Yahweh, sebab meloklas kebudu. Terberkatilah Engkau Bapa, Yahweh yang maha mulia, yang maha penyayang. Melalui para ahli-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang mengasihi Engkau, memasmurkan Torah-Mu, pengajaran-Mu yang sempurna. Kami diberkati melalui hamba-hamba-Mu Tuhan, yang memperdengarkan, yang memasmurkan Torah-Mu. Bapa, berkatilah hamba-Mu Tuhan secara pribadi, keluarganya, orang yang Dia kasihi, orang yang mengasihinya, dimanapun mereka berada. Selamatkan dan berkatilah Bapa. Izinkanlah hamba-Mu ini melihat terus pertolongan-Mu yang ajaib, penyertaan-Mu atas segala aktivitas kegiatan anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh, berserahkan dalam tangan-Mu hamba-Mu yang mengasihi Engkau. Bisem Yeshua Mashiach Adon Vera Kodes, hamba memohon padamu Bapa yang maha mulia. Amin. Haleluya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari para ahli yang dibacakan dan dimasmurkan oleh para ahli. Dan sebentar kita akan memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita yang pertama. Nah, bersyukurlah. Na
bersyukurlah kepada Yahweh, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Yahweh, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 Haleluya, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Oke, kita mau angkat pujian kita yang kedua. Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yahweh Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yahweh nama di atas segala nama. Kita angkat pujiannya dari awal. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yahweh Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yahweh nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yahweh Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yahweh nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yahweh Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yahweh nama di atas segala nama. Yahweh nama, Yahweh nama di atas segala nama. Yahweh nama, Yahweh nama di atas segala nama. Haleluya. Bapak Yahweh nama di atas segala nama. Amin. Kita mau terus menyerukan nama Bapak Yahweh karena nama Bapak adalah nama yang dahsyat. Haleluya. Akan pujian yang selanjutnya.
persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Saya undang anak-anak sekolah sahabat untuk maju ke depan. Dan saya persilakan Bapak Gembala untuk memberkati anak-anak. Kita angkat pujian Borua Eloha. Titipkan kepada mereka. Bapak Yahweh, berbahagialah orang tua yang membawa anak-anaknya kepadamu dengan sabar dan mulia. Bapak, Engkau perhitung hamba-Mu, anak-anak yang bergantung bersandar kepadamu Tuhan. Menyerahkan masa depan anak-anak dalam tangan-Mu ya Bapak Yahweh. Biar mereka kelak akan menjadi generasi penerus. Bapak, oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa memohon padamu, meteraikan nama-Mu pada minyak kurapan kita. Meterailah nama-Mu yang maha kudus pada minyak kurapan kita. Tuhan, hamba akan lakukan perintah-Mu. Bagaimana Engkau perintahkan agar nama-Mu ada pada dahi kami, ada pada dahi keturunan kami. Anak itu Bapak yang melakukan perintah.
hamba mohon padamu Bapa, biar serapi malaikatmu menyertai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Tidak ada kecelakaan, tidak ada kebinasaan menimpa mereka Bapa, sebab mereka adalah biji matamu Tuhan. Hamba mohon Tuhan malaikat Mikael, Jibril, Uriel, Rafael, Raguel, Remil, Zariel menyertai hamba-hambamu, anak-anakmu, anak sekolah sahabat dimanapun mereka berada Tuhan. Perlindungan Bapa sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa buat rencana yang mulia atas anak sekolah sahabat. Kau mengalirkan berkat yang berlimpah melalui orang tua mereka yang kau berkati, melalui orang-orang lain yang kau tentukan untuk memberkati anak-anak sekolah sahabat ini. Terima kasih Bapa yang mulia, di dalam putramu Yesua Hamasya Adon Wero Kodes, hamba berdoa memohon padamu Bapa yang maha mulia. Glory, haleluya, amin.